Kali ini yang akan saya bahas di video ini akan membuat Anda terkejut. Karena ini tentang garis waktu setiap malaikat yang mengunjungi bumi. Jadi mari kita mulai dari awal di mana Adam dan Hawa baru saja mengetahui bahwa mereka akan dikeluarkan dari Eden karena memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan disinilah kita bertemu malaikat pertama kita. Karena Tuhan memerintahkan kerub untuk menjaga timur Eden dengan pedang menyala yang membelok ke segala arah, menghalangi akses dari taman yang indah ini. Oke, saya ingin Anda mengingat sesuatu. Anda melihat malaikat-malaikat ini mewakili pemisahan antara manusia dan Tuhan. Jalannya telah tertutup, surga telah hilang karena manusia telah berdosa. Tetapi segera kita akan menemukan beberapa malaikat lain yang akan menyatakan bahwa jalan tersebut kini terbuka kembali. Jadi, setelah banyak waktu berlalu setelah kejadian tersebut dan kita berada di sekitar 2000 sebelum Masehi, disinilah kita diperkenalkan kunjungan malaikat kita yang kedua ke bumi. Anda mungkin pernah mendengar tentang Abraham. Anda bahkan pernah mendengar tentang istrinya Sarah. Tetapi pernahkah Anda mendengar tentang Hagar, penolong mereka? Sayangnya, Hagar dianiaya oleh majikannya Sarah sehingga dia melarikan diri ke padang gurun dan bersembunyi di dekat mata air. Jadi di sini dia takut, dia bingung. Dia sedang memikirkan masa depannya ketika tiba-tiba malaikat Tuhan mengunjunginya dan memberi semangat kepadanya bahwa dia akan menjadi ibu dari banyak orang karena dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sangatlah penting pada poin ini dengan yang saya beritahu Anda bahwa apa yang diyakini oleh banyak teolog dan sarjana Alkitab tentang beberapa malaikat di zaman itu. Mereka akan mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah apa yang disebut Kristus prainkarnasi. Dengan kata lain, ini adalah gambaran sekilas tentang Yesus sebelum dia mengambil tubuh fisik dan menjadi juru selamat dunia. Jadi ingatlah semua itu dalam pikiranmu dan kemudian dengarkan apa yang dikatakan Hagar, orang buangan yang terlupakan ini, tentang kunjungan dari malaikat ini. Dia berkata, "Engkaulah Allah yang memperhatikan." Dalam Kejadian 16 ayat 13. Faktanya begini, ada Tuhan yang memperhatikan segalanya, bahkan air matamu. Dan saya bertanya-tanya, apakah Anda memiliki hubungan dengan Tuhan ini? Pada tahun 1980 sebelum Masehi, kita melihat salah satu penampakan yang paling berkesan dari sepasang malaikat yang memperingatkan keponakan Abraham bahwa akan ada kemurkaan yang akan menimpa kota itu. Mengapa? Alasannya sederhana, kejahatan merajalela di kota itu. Pada Kejadian 1, Lot kemudian memohon kepada para malaikat untuk tidak tinggal di alun-alun kota pada malam hari, tetapi menawarkan mereka keramah tamahan di rumahnya. Orang-orang kota memperhatikan hal ini, dan mereka mengepung rumah Lot dan menuntut agar para malaikat keluar untuk menemui mereka. Hal ini berlanjut sampai akhirnya para malaikat turun tangan dengan cahaya yang bersinar yang membuat orang-orang itu pingsan, dan mereka menyelamatkan Lot dan keluarganya, mendesak mereka untuk segera keluar dari kota itu karena murka Tuhan akan segera menimpanya. Saya percaya salah satu kisah malaikat yang paling mengejutkan dalam Alkitab terjadi pada tahun 1950 sebelum Masehi. Di sini, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan putranya Ishak di altar sebagai ujian iman. Namun di detik-detik terakhir, Tuhan menyediakan malaikat untuk berseru dari surga dalam Kejadian 22 ayat 11-18. Anda tahu, Allah tidak pernah berniat membiarkan Abraham melakukan hal ini karena Allah telah memberikan persembahan lain, seekor domba jantan yang tersangkut di semak-semak, dalam Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Domba jantan ini kemudian diletakkan di atas altar dan ini dapat Anda lihat. Itu adalah gambaran dari apa yang akan terjadi. Itu adalah gambaran salib di mana Tuhan akan memberikan korban atas dosa kita. Putra satu-satunya akan benar-benar bertukar tempat dengan kita dan akan menjadi pengganti kita. Berita besarnya, tahukah Anda bahwa malaikat sebenarnya bisa masuk ke dalam mimpi Anda? Nah, sekitar tahun 1850 sebelum Masehi, Yakub anak Ishak sedang dalam perjalanan untuk mencari istri, yang terdapat pada Kejadian 28 ayat 10-22. Tidak seperti biasanya,
Yakub menggunakan batu sebagai bantal, dan disinilah dia bermimpi melihat sebuah tangga. Dan tangga ini membentang dari bumi ke surga, dan di tangga ini ada malaikat yang naik turun. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Tangga ini adalah gambaran lain tentang Yesus. Mengapa? Karena hanya ada satu jembatan antara manusia dan Tuhan, yaitu melalui perantaraan putranya, yaitu Yesus Kristus. Karena tangga inilah yang menghubungkan bumi dan surga. Semua orang yang percaya pada namanya bisa dipertemukan kembali dengan penciptanya. Dan ini sebenarnya salah satu bukti bahwa jalannya terbuka. Tapi ada bukti yang lebih jelas lagi yang akan saya tunjukkan sedikit nanti. Pada tahun 1830 sebelum Masehi. Ini hanya perkiraan saja, sama dengan semua tahun lainnya. Sekitar waktu tersebut, Yakub bertemu dengan sekelompok malaikat lain tepat sebelum dia bersiap untuk bertemu dengan saudaranya Esau yang sebelumnya telah dia tipu, yang terdapat dalam Kejadian 32. Para malaikat melakukan kebaikannya, dan ini merupakan tanda bahwa kehadiran Tuhan selalu menyertai kita, meskipun dalam konfrontasi sulit sekalipun. Kita tidak pernah sendirian. Jadi apa yang Yakub lakukan? Dia menyebut tempat ini sebagai malaikat. Berikutnya hampir tidak muncul di garis waktu kita, dan alasannya adalah karena saya 100% yakin malaikat ini benar-benar Tuhan. Sekitar tahun 1446 sebelum Masehi, Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dari semak yang terbakar. Jadi mengapa saya begitu yakin bahwa ini adalah Tuhan? Baiklah, karena Tuhan sendiri yang memberitahu Musa bahwa Tuhanlah yang berbicara dalam Keluaran 3 ayat 6. Jadi menurut Anda, apakah Anda juga setuju bahwa malaikat Tuhan adalah salah satu penampakan Kristus sebelum inkarnasi? Sekarang malaikat lain yang saya yakin Anda kenal, tentu saja itu malaikat pertama yang mengunjungi bumi, dan itu adalah Lucifer. Kita sebagai umat Kristiani percaya bahwa ada seorang malaikat bernama Lucifer, malaikat cantik yang tinggal di surga. Tetapi dia diusir karena kesombongannya, dan kemudian dia berusaha menjerat yang lainnya untuk ikut dengannya. Faktanya, kebanyakan orang di seluruh dunia ikut bersamanya, dan kita percaya bahwa itu adalah perbuatan Lucifer. Saya percaya Alkitab mengajarkan hal ini dengan sangat jelas, bahwa dia mengambil rupa seekor ular. Dia pergi ke taman untuk menipu Adam dan Hawa. Oke, kita kembali ke Musa. Karena bagaimanapun kesimpulan yang tidak dapat dihindari adalah Musa melihat beberapa hal yang cukup luar biasa sekitar tahun 1446 sebelum Masehi, yang terdapat dalam Keluaran 14 ayat 5 dan 6. Bangsa Israel akhirnya mendapat izin untuk meninggalkan Mesir, tetapi Firaun berubah pikiran dan mengirimkan kereta tempur dan para prajurit untuk mengejar mereka, mencoba membawa mereka kembali. Bangsa Israel terkurung di Laut Merah, tetapi malaikat Tuhan tiang awan bergerak dari depan perkemahan Israel ke belakang untuk melindungi mereka dari situasi berbahaya ini. Dan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu setia kepada umatnya. Tepat sebelum kejadian ini, seseorang yang disebut dalam Alkitab sebagai pemusnah melewati Mesir pada suatu malam, dan hanya rumah dengan tiang pintu yang dilumuri darah yang selamat. Sekarang, Alkitab tidak secara spesifik mengatakan bahwa ini adalah malaikat. Jadi saya belum secara resmi menempatkannya pada garis waktu, tapi dia sering disebut oleh orang-orang percaya sebagai malaikat maut. Tapi saya kira pertanyaan sebenarnya adalah ini: apakah Anda aman dari penghakiman Tuhan karena Anda sudah dibasuh dengan darah anak domba? Benar, ini adalah contoh kunjungan malaikat yang paling tidak terlupakan di bumi. Pada tahun 1400 sebelum Masehi, dalam Bilangan 22, seorang nabi tidak bertuhan bernama Bileam didekati oleh Raja Moab dengan tawaran imbalan finansial jika dia mengutuk bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Bileam untuk tidak pergi, tapi dia melanggar firman Tuhan. Dalam perjalanannya, keledai seumur hidupnya yang setia melihat seorang malaikat menghalangi jalan sambil memegang pedang terhunus. Keledai itu menolak melangkah lebih jauh, dan Bileam menjadi marah. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu, dan keledai itu berbicara dengan luar biasa. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Tuhan kemudian membuka mata Bileam, dan dia melihat di hadapannya seorang malaikat.
dan menyadari bahwa selama ini keledainya berusaha menyelamatkan nyawanya. Faktanya, keledai sangat jarang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya selain malaikat. Pada tahun 1380 sebelum Masehi, Tuhan menggunakan malaikat untuk menegur bangsa Israel dan memberitahu mereka agar bertobat dari menyembah dewa-dewa lain, karena mereka telah menyimpang dari Tuhan, segera setelah kematian pemimpin mereka, Yosua. Saya bertanya-tanya, apakah Tuhan memanggil Anda untuk bertobat dari dosa hari ini? Dan apakah Anda mendengarkannya? Pada tahun 1200 sebelum Masehi, Gideon bersembunyi dari orang Midian yang memerintah orang Israel. Gideon sedang menggiring gandum ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Kamu pahlawan yang perkasa, kamu akan menjadi penyelamat Israel." Tetapi Gideon menjawab, "Engkau pasti salah orang, akulah yang paling kecil di antara klanku." Tetapi Allah melalui banyak tanda membuktikan kepada Gideon bahwa dialah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melihat potensi kita ketika kita melihat diri kita sebagai pecundang, dan jangan pernah melupakan hal ini. Semua itu Tuhan panggil untuk tugas yang selalu Dia lengkapi. Kemudian lihat yang satu ini.